Good afternoon. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised its policy interest rate by 0.75 of a percentage point, and we anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the Hey, yes. Welcome back everybody, Crypto Daily. Ladies and gentlemen, kembali semua bersama saya di Crypto Daily. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily. Jadi teman-teman ya, yang baru berkunjung di channel ini, silahkan subscribe channel ini, dukung channel ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap hari. Ya, terutama bunyikan loncengnya ketika subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi setiap hari ketika kami mengupload video baru, berita besar yang terjadi di ruang cryptocurrency. Oke, jadi sedikit info, channel ini kami baru membuat di tanggal 7 September tahun 2022 ini. Oke, sesuai dengan teman-teman sudah lihat di video awal tadi ya, bahwa Jerome Powell, ketua The Fed, bahwa dia itu hanya menaikkan suku bunga 75 basis point di hari Rabu itu, teman-teman. Nah, dengan kenaikan ini banyak memicu ya pendapat beberapa informasi, pendapat beberapa analis. Oke, sebentar kita akan cek, dan ternyata kenaikan suku bunga hanya 75 basis point itu ternyata respon market, respon pasar ya kembali memicu penurunan, kembali memicu market dalam keadaan bearish lagi setelah kita melihat. Oke, kita update dulu secara global market cap. Global market cap ya mengalami penurunan kembali, turun 7,64% dalam 24 jam terakhir ya. Di kisaran ya hampir yang turun di bawah 900 miliar US dollar, tepatnya saat ini di kisaran 901 miliar US dollar, yang mendekati sedikit lagi turun di bawah 900 miliar US dollar. Kemudian Bitcoin dalam 24 jam terakhir terpantau kembali mengalami penurunan 2,41% di harga 18.535 US dollar. Kemudian Ethereum di sini lumayan dalam penurunannya dalam 24 jam terakhir, turun 6,30% di harga 1.255 US dollar. Kemudian beberapa altcoin lain ya di sini terpantau juga menurun ya, termasuk BNB, XRP juga, Cardano, Solana, Dogecoin, Polkadot, Polygon, Shiba Inu, Tron, Avalanche, dan lain sebagainya terlihat mengalami sedikit penurunan, dan ada juga yang lumayan tinggi penurunannya. Di sini ada Ethereum, bahkan Ethereum kembali turun di bawah harga 1.300-nya. Saat ini tepat 1.255 US dollar per Ethereum. Oke teman-teman semua, kita akan berbicara tentang hasil daripada konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua The Fed Jerome Powell yang dilakukan di hari Rabu di beberapa jam yang lalu dalam waktu Amerika Serikat. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita cek langsung bagaimana respon media, bagaimana kata media dengan kenaikan suku bunga hanya 75 basis point tersebut. Dan tentu itu memicu teman-teman, memicu beberapa pendapat orang ya tentang The Fed ini. Oke, langsung kita angkat dari Cointelegraph. Jerome Powell memperpanjang penderitaan ekonomi kita. Kenapa demikian? Nah, sebentar kita akan cek. Jerome Powell memperpanjang penderitaan ekonomi dengan menolak kenaikan suku bunga pada kecepatan yang diperlukan. Jadi, The Fed ini di konferensi pers di beberapa jam yang lalu, dia hanya menaikkan suku bunga 75%, dan seharusnya banyak pendapat orang-orang mengatakan seharusnya dia harus menaikkan lebih tinggi. Kenapa? Karena inflasi sangat tinggi, maka solusinya itu menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi, sehingga orang-orang akan mungkin menahan uang, karena inflasi itu penyebabnya apa? Karena peredaran uang di negara tersebut sudah semakin banyak teman-teman, sehingga itu yang mengakibatkan kenaikan harga barang ya. Kurang lebih seperti itu pemahaman sederhananya inflasi.
Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman secara singkat saja ya, saya tidak akan membacakan semuanya karena jika saya membaca semuanya ini membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali. Nah, Presiden Federal Reserve yang pertama ya, Bank Cleveland Lawrence Mester, salah satu dari 12 yang memberikan suara pada kenaikan suku bunga, telah bergabung dengan Powell menyatakan bahwa Fed perlu menaikkan suku bunga menjadi lebih dari 4% dan menahannya di sana. Jadi ini ya kata Presiden Federal Reserve Bank. Nah, itu dia katakan bahwa The Fed ini ya, Jerome Powell itu perlu menaikkan suku bunganya 4%, teman-teman ya. Sehingga ini yang bisa menyebabkan inflasi mengalami penurunan. Bahkan kita cek di video tadi, di video pertama tadi, bahwa target The Fed itu akan menurunkan inflasi kurang lebih 2%, yaitu target mereka. Saat ini kan inflasi yang ada di Amerika Serikat mencapai 8% ke atas. Ya, teman-teman, seperti itu. Maka di sini dari Presiden Bank Cleveland ini target seharusnya itu kan kurang lebih 4% ya, 4% suku bunga yang dinaikkan, teman, sehingga ini yang bisa menjadikan inflasi itu bisa menurun. Nah, kurang lebih warga dan mitra dagang di seluruh dunia bahwa kenaikan 150 basis poin adalah perlu yang dibutuhkan untuk menurunkan inflasi. Jadi beberapa pendapat orang-orang, inflasi yang perlu, suku bunga yang perlu dinaikkan itu kurang lebih 150 ya, bukan 75. 150 basis point. Kenapa demikian? Agar suku bunga mereka itu semakin tinggi. Ketika suku bunga semakin tinggi, maka kemungkinan orang-orang akan berinvestasikan uang mereka mungkin di bank atau di mana, sehingga peredaran uang itu semakin sedikit. Nah, itu akan menurunkan inflasi di negara tersebut. Powell mencatat pada konferensi pers hari Rabu bahwa tambahan, nah ini Powell ya, ini kata Powell mencatat pada konferensi pers hari Rabu bahwa tambahan 100 atau 125 basis poin akan diperlukan pada akhir tahun 2022 ini, dan ternyata menurut dia akan ditambah basis poinnya kurang lebih 100 atau 125 basis poin itu di akhir tahun 2022 ini. Dia memperlambat, teman-teman ya, dia memperlambat kenaikan suku bunga sampai akhir tahun, dan bahkan target dia di akhir tahun itu menaikkan 100 atau 125 basis poin. Makanya kenapa tadi ya di judul berita ini, Jerome Powell memperpanjang penderitaan ekonomi dunia. Kenapa dunia? Karena ekonomi saat ini kiblatnya itu ibaratkan di Amerika Serikat, teman-teman. Ketika Amerika Serikat suku bunganya turun, ketika Amerika Serikat inflasinya turun, maka di dunia juga otomatis ya akan mengalami juga penurunan, karena dunia ini, karena US dollar itu merupakan mata uang dunia, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian next, di sisi lain juga di sini ada berpendapat dari Twitter DC Investor ya, apa yang dia katakan, Powell payah, jadi kami mungkin mendapatkan 75 basis poin karena dia akan mendapat tekanan untuk tidak membuat lebih banyak sebelum pemilihan di bulan November, meskipun 100 basis poin adalah apa yang diperlukan untuk menjaga kredibilitas The Fed. Jadi kata orang ini, seharusnya kan yang dinaikkan 100 basis poin, sehingga itu bisa menjaga kredibilitas The Fed. Nah, ini kata dia, menurut opini dia, teman-teman ya, bukan menurut saya ini. Nah, oke, next up. Kemudian mungkin di sini ya kita singkat-singkat saja. Kemudian dari Bitcoin aktif ya, tweetan berita terbaru breaking, Bank Prancis terbesar ketiga, Societe Generale, akan memungkinkan pengelola dana meluncurkan Bitcoin atau dana kripto. Oke, kita beri like. Next up, baru-baru ini ya adopsi global Bitcoin pada tahun 2022. Berita dari mana nih? Dari Bitcoin dokumen. Nah, di sini ada beberapa negara ya adopsi global Bitcoin pada tahun 2022 itu. Yang pertama ada Vietnam.
Nah, di sini lihat secara sekilas negara kita tidak termaksud ya. Vietnam, kemudian Filipina, kemudian Ukraina, kemudian India, Amerika Serikat, Pakistan, Brazil, Thailand, Rusia, China, Nigeria, Turki, Argentina, Maroko, Kolombia. Jadi itu yang termaksud adopsi global Bitcoin pada tahun 2020. Artinya adopsi terbesar Bitcoin ya di tahun 2022 ini. Indonesia belum termaksud di sana. Semoga kedepannya Indonesia ini semakin pengadopsi Bitcoinnya semakin besar sehingga dilirik oleh orang-orang di seluruh dunia, ya influencer terbesar di seluruh dunia, bahwa memang Indonesia itu dapat diperhitungkan ya dalam pengadopsian Bitcoin global ini, teman-teman. Nah, sebenarnya ada juga informasi dari sini ya, dari Avalanche. Nah, mungkin saya informasikan secara sekilas karena kalau saya akan bacakan semua ini mungkin membutuhkan waktu yang panjang. Jaringan Boba bermitra dengan Avalanche, jadi longsorin Avalanche, teman-teman. Boba AVAX Layer 2 untuk memberikan transaksi lebih cepat dan biaya lebih rendah. Nah, artinya ini saya akan simpulkan saja dari berita ini bahwa Avalanche bermitra dengan jaringan Boba atau Boba Network Layer 2 ini, sehingga ini yang bisa menyebabkan transaksi lebih cepat dan biaya gasnya lebih rendah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu dulu ya, nanti sampai jumpa di video berikutnya, video besar berikutnya, berita besar berikutnya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman semua update terbaru hari ini. Jadi fokus kita hari ini sebenarnya kepada Jerome Powell ini ya, dia hanya menaikkan suku bunga 75 basis point, maka ini yang menyebabkan keadaan market itu ya semakin menderita lagi, dan bahkan di sini Jerome Powell memperpanjang penderitaan ekonomi kita saat ini ya. Memperpanjang penderitaan saham, kripto, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu. Bagi Anda yang memiliki akun media sosial Twitter, ikuti Twitter kami di @cryptodaily. Oke, teman-teman semua, nama saya Sofyan, owner Crypto Daily. See you, sampai jumpa video berikutnya. Bye-bye.